Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas bab mengenai perubahan lingkungan yang disusun oleh saya sendiri, Arya Cita. Terjadinya perubahan lingkungan akan mempengaruhi keberadaan kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jika ada salah satu komponen yang berubah, tentu akan menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Nah, yang pertama itu penyebab perubahan lingkungan terbagi menjadi dua. Yang pertama secara alami, kemudian terjadi akibat campur tangan manusia atau kegiatan manusia. Perubahan lingkungan secara alami, yang pertama itu jadi perubahan lingkungan secara alami itu disebabkan oleh bencana alam. Nah, itu contohnya seperti tanah longsor, tsunami, banjir, gunung meletus, gempa bumi. Nah, terjadinya kerusakan atau perubahan yang diakibatkan oleh faktor alam dapat merusak habis semua komunitas yang ada di lingkungan tersebut. Komunitas itu akan muncul kembali atau disebut suksesi, yaitu komunitas yang akan muncul kembali yang membutuhkan waktu cukup lama, bahkan sampai ratusan tahun. Contohnya suksesi pada Gunung Krakatau akibat letusan dahsyat yang terjadi lebih dari 150 tahun yang lalu. Nah, kemudian ini beberapa fotonya gempa bumi, kemudian banjir, gunung meletus, tanah longsor. Nah, perubahan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Yang pertama itu ada pembukaan hutan untuk pertanian, pemukiman, dan industri. Pembukaan lahan berarti menghilangkan beberapa komponen biotik pada suatu ekosistem tersebut. Peristiwa ini dapat menyebabkan punahnya flora, tumbuh-tumbuhan, dan juga fauna hewan-hewan tertentu yang ada di hutan tersebut. Nah, kemudian terjadi perubahan daur hidrologi. Karena apa? Karena pembukaan hutan tersebut menyebabkan daerah resapan, daerah air yang seharusnya menjadi lahan resapan air menjadi berkurang lahannya, sehingga daur hidrologi tidak menjadi sempurna. Nah, kemudian berkurangnya kesuburan tanah. Yang kedua, penggunaan bahan kimia untuk peningkatan hasil pertanian. Yang pertama itu contohnya seperti penggunaan pestisida dapat menyebabkan resistensi hama, terbunuhnya organisme sasaran, serta adanya residu pada hasil panen. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat mengakibatkan terganggunya difusi air oleh akar. Nah, jadi penggunaan pupuk kimia yang berlebihan itu menyebabkan difusi air oleh akar dan eutrofikasi. Kemudian yang terakhir, eksploitasi sumber daya alam. Nah, jadi eksploitasi sumber daya alam ini untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tapi ketika eksploitasi sumber daya alam ini dilakukan secara berlebihan, maka akan merusak lingkungan tersebut. Nah, kemudian dampaknya, tentu setiap perubahan pasti ada dampaknya dong. Nah, jadi yang pertama itu dampak perubahan lingkungannya. Yang pertama, kerusakan hutan, kemudian berkurangnya daerah resapan air, berkurangnya aneka ragam organisme, pencemaran lingkungan, dan yang terakhir ada efek rumah kaca. Nah, kerusakan hutan, kok bisa itu hutannya bisa rusak? Kenapa? Karena guna untuk memenuhi kebutuhan kayu, manusia akan melakukan penambangan hutan. Tapi jika penambangan hutan itu dilakukan tanpa ada batas, maka akan menimbulkan yang namanya kerusakan hutan. Nah, ketika kerusakan hutan tersebut berupa perubahan fungsi hutan sebagai penahan air dan habitat berbagai macam hewan, akibatnya daya dukung hutan menjadi berkurang sehingga dapat menimbulkan berbagai peristiwa yang merugikan. Jadi jika terjadi hujan lebat, akan terjadi erosi, bahkan terjadi tanah longsor. Nah, kemudian air hujan yang tidak mampu diserap oleh tanah akan menyebabkan banjir bandang.
Kemudian juga dapat merusak ekosistem sekitar hutan. Nah, akibatnya ketika ekosistem sekitar hutan sudah rusak, muncullah hewan-hewan hutan di pemukiman penduduk. Nah, karena habitat hewan asli tersebut semakin sempit dan juga ekosistemnya sudah rusak. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, berkurangnya daerah resapan air. Jadi, semakin tingginya populasi juga akan meningkatkan kebutuhan lahan untuk pemukiman. Nah, sudah kita ketahui bahwa banyak sekarang sawah itu dialihfungsikan sebagai pemukiman, lahan pemukiman. Karena semakin tingginya populasi manusia juga akan meningkatkan kebutuhan lahan untuk apa? Untuk pemukiman. Nah, sehingga lahan hijau menjadi berkurang. Sedangkan pemukiman tersebut dibuat oleh manusia merupakan pemukiman permanen berupa beton dari semen. Nah, sudah kita temui bahwa banyak jalan-jalanan atau jalan-jalanan di perumahan atau di perkampungan itu sudah di beton atau di semen, sehingga akan menghalangi tanah untuk menyerap air. Berkurang lagi nih daerah resapan air, sudah di beton, jadi nggak bisa tanah tidak bisa menyerap air. Dalam suatu ekosistem, lahan hijau berperan penting sebagai daerah resapan air. Jadi gimana kalau lahan hijaunya itu berkurang? Maka daerah tersebut akan mudah terkena banjir saat hujan lebat. Nah, selain itu, tumbuhan juga akan sulit untuk memperoleh air untuk proses fotosintesis, sehingga fotosintesis menjadi tidak efektif. Akibat lebih lanjutnya, udara menjadi panas karena tumbuhan tadi tidak dapat secara optimal memanfaatkan CO2 di udara. Kemudian yang ketiga, berkurangnya keanekaragaman organisme. Nah, untuk meningkatkan hasil pertanian, petani ini menggunakan terobosan dalam bercocok tanam. Memang berdampak positif terhadap hasil pangan, akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Program insektifikasi pertanian menggunakan bahan kimia menimbulkan kerusakan pada suatu organisme. Nah, contohnya pada penggunaan pestisida. Memang itu akan membunuh organisme sasaran, tetapi juga akan membunuh organisme yang bukan merupakan sasaran, sehingga mengganggu komponen ekosistem. Penggunaan bibit unggul juga dalam sistem pertanian monokultur juga dapat mengurangi keanekaragaman organisme. Nah, karena hanya terdapat satu organisme dominan yang ada pada sistem pertanian, dengan sistem tersebut keadaan ekosistem menjadi tidak stabil, sehingga keseimbangan ekosistem sulit diperoleh, jadi tidak stabil ekosistem. Nah, dampak lain dari penerapan sistem tersebut adalah terjadinya ledakan populasi hama. Nah, selanjutnya pencemaran lingkungan itu ada terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama itu pencemaran udara, kemudian pencemaran air, dan pencemaran tanah. Nah, pencemaran lingkungan disebabkan oleh apa? Yang pertama itu overpopulation. Apa itu overpopulation? Yaitu pertambahan penduduk yang tidak terkendali. Kemudian pesatnya perkembangan dan penyebaran teknologi. Dan yang terakhir, polutan dalam jumlah besar. Juga termasuk penyebab pencemaran lingkungan. Karena apa? Polutan dalam jumlah besar, tetapi alam tidak bisa lagi menetralisir karena terlalu banyak polusi. Nah, kemudian pencemaran udara. Penyebabnya CO dan CO2. CO merupakan hasil dari pembakaran tidak sempurna dari mesin kendaraan dan industri. Akibatnya keracunan pada manusia juga ketika CO2 terlalu banyak di udara sehingga menyebabkan efek rumah kaca. Nah, kemudian SO dan SO2, sulfur, yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Di dalam daur sulfur berasal dari pembakaran minyak bumi dan batu bara. Nah, ini biasanya digunakan di bidang perindustrian, menggunakan minyak bumi dan batu bara. Nah, akibatnya hujan asam. Sulfur yang bereaksi dengan air di langit akan menyebabkan hujan asam. Nah, kemudian
Yang ketiga, CFC terdapat pada parfum, aerosol, AC, dan lemari es. Nah, itu menyebabkan rusaknya ozon. Kemudian NO dan NO2 lebih banyak berasal dari kendaraan bermotor, produk energi, dan pembuangan sampah. Akibatnya, ketika banyak di udara, paru-paru akan membengkak, gangguan pada sistem saraf. Nah, upaya untuk mengurangi pencemaran udara seperti apa? Yang pertama, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. Kemudian, penyaringan asap sebelum dibuang ke udara dengan cara memasang bahan penyerap polutan atau saringan. Nah, kemudian yang ketiga itu penurunan suhu sebelum gas dibebaskan. Mengalirkan gas buangan ke dalam air atau dalam larutan pengikat sebelum dibebaskan ke air, atau dengan cara penurunan suhu sebelum gas dibuang ke udara bebas. Kemudian yang keempat, membangun cerobong asap yang cukup tinggi agar dapat menembus lapisan inversi termal agar tidak menambah polutan yang tertangkap di atas suatu pemukiman penduduk. Kemudian yang terakhir, memperbanyak tanaman hijau di daerah polusi, terutama di daerah polusi udara tinggi, karena salah satu penggunaan tumbuhan adalah sebagai indikator pencemaran dini. Selain sebagai penahan debu, juga dan bahan partikel polusi lain. Nah, pencemaran air. Yang pertama itu pembuangan limbah ke sungai, ke perairan, sungai, danau atau laut. Kemudian penggunaan bahan kimia beracun seperti pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan. Kemudian terjadinya erosi. Erosi itu yang membawa partikel tanah-tanah ke perairan. Kemudian tumpahan minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak lepas ke pantai. Nah, sedih kan ngelihat pantainya kotor karena minyak. Nah, ini merupakan penyebab pencemaran air. Apa upayanya untuk mengurangi pencemaran air? Gunakan air secara bijaksana. Nah, itu penting. Menggunakan air secara bijaksana. Kurangi penggunaan air untuk kegiatan yang kurang berguna dan gunakan dalam jumlah yang tepat. Nah, kemudian yang kedua, limbah-limbah industri sebelum dibuang ke aliran air harus dinetralkan terlebih dahulu, ya, sehingga tidak lagi mengandung unsur-unsur yang mencemari perairan. Untuk itu, setiap industri atau pabrik diwajibkan memiliki unit pengolah limbahnya. Nah, kemudian yang ketiga itu melarang pembuangan sampah ke aliran sungai, parit, atau selokan itu. Kemudian apa aja sih upaya untuk mengurangi pencemaran air? Yang pertama itu gunakan air secara bijaksana. Menggunakan air secara bijaksana, kemudian mengurangi penggunaan air untuk kegiatan yang kurang berguna dan gunakan dalam jumlah yang tepat. Kemudian, limbah-limbah industri sebelum dibuang ke aliran air harus dinetralkan terlebih dahulu sehingga tidak lagi mengandung unsur-unsur yang mencemari perairan. Untuk itu, setiap industri atau setiap pabrik diwajibkan memiliki unit pengelola limbah. Nah, kemudian melarang pembuangan sampah ke aliran sungai, ke aliran parit, kemudian selokan yang menyebabkan pencemaran air. Kemudian yang keempat, mengurangi penggunaan bahan kimia seperti deterjen, pestisida, dan pupuk kimia. Kemudian mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitas lahan kritis yang bertujuan untuk meningkatkan konservasi air bawah tanah, sehingga ketika tumbuhan melakukan fotosintesis, air tanah bisa digunakan sebagai bahan fotosintesis, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, pencemaran tanah.
menyebabkan menurunnya tingkat kesuburan tanah, matinya organisme pengurai, kemudian menurun produktivitas tanah, perubahan pH tanah. Nah, perubahan pH tanah yang berpengaruh buruk terhadap penyerapan hara dari tanah yang oleh tanaman. Nah, pencemaran tanah ini sebenarnya sangat erat hubungannya dengan pencemaran air. Air yang tercemar juga akan menyebabkan tercemarnya tanah yang terkena air tersebut. Oleh karena itu, bahan yang menyebabkan pencemaran air sesungguhnya juga merupakan bahan pencemar tanah juga. Selain bahan pencemar yang larut dalam air, pencemar si tanah yang lainnya adalah bahan-bahan padat yang tidak bisa diuraikan seperti plastik, keramik, genting, gelas, dan kaca. Nah, seperti itu. Kemudian efek rumah kaca. Nah, ini efek rumah kaca sudah dipelajari di SD ataupun SMP ya. Nah, efek rumah kaca ini sebenarnya merupakan peristiwa alami untuk membuat bumi itu menjadi lebih hangat. Tetapi karena perubahan lingkungan tadi seperti pencemaran udara yang menyebabkan efek rumah kaca menjadi peristiwa yang merugikan. Nah, efek rumah kaca terjadi karena meningkatnya gas rumah kaca di udara yang mengumpul di lapisan atmosfer bumi yang membentuk semacam perisai. Nah, hal ini menyebabkan panas yang keluar dari lapisan atmosfer itu akan dipantulkan lagi ke bumi. Panas dari bumi yang dipantulkan lagi ke bumi akan menaikkan suhu bumi sehingga menimbulkan efek rumah kaca. Nah, berikut adalah gas penyebab terjadinya efek rumah kaca. Tingginya kadar CO2 di udara akan melampaui kemampuan tumbuhan untuk menyerapnya. Nah, iya dong. Biasanya dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, serta bahan bakar organik lainnya. Tingginya kadar CO2 di udara akan melampaui kemampuan tumbuhan-tumbuhan untuk menyerapnya. Iya, karena tumbuhan yang terlalu banyak CO2 di udara, tumbuhan tidak bisa memanfaatkan CO2 secara optimal. Karena tadi juga sama, pembukaan lahan sehingga daerah resapan air semakin menyempit. Ketika daerah resapan semakin menyempit, si tumbuhan sulit untuk memperoleh air untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, ketika airnya sulit ditemukan sedangkan CO2-nya banyak di udara, nah CO2 itu tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Jadi tidak seimbang, airnya kurang tapi CO2-nya banyak di udara, sehingga CO2 yang di udara tidak bisa digunakan. CO2 tersebut membuat semakin banyak di udara dan membuat efek rumah kaca tersebut. Nah, kemudian yang kedua, metana merupakan gas dengan emisi rumah kaca 23 lebih berbahaya dibandingkan dengan CO2. Gas metana ini dihasilkan dari kotoran hewan, pembakaran biomasa, serta terdapat pada sampah organik setelah dilakukan perubakan oleh bakteri. Nah, itu metana. Kemudian nitrogen oksida dihasilkan dari reaksi antara nitrogen dan oksigen di udara. Jadi adanya nitrogen oksida itu adanya reaksi nitrogen dengan oksigen di udara saat terjadi pembakaran pada saat suhu tinggi. Gas ini juga berasal dari tempat yang kepadatan lalu lintasnya tinggi. Nah, kemudian gas-gas lain seperti belerang, oksida, klorofluoro, karbon, dan lain-lain termasuk penyumbang dalam gas rumah kaca. Upayanya untuk mengupayakannya gimana? Mengurangi dampak buruk efek rumah kaca. Yang pertama itu hemat bahan bakar fosil. Ya, itu tadi sulfur bisa menyebabkan hujan asam. Kemudian mengupayakan lingkungan sehijau mungkin agar CO2 di udara bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Kemudian mengurangi penggunaan produk yang berpotensi memperburuk efek rumah kaca seperti tadi CFC. CFC itu ada di AC, kemudian di parfum. Nah, itu bisa merusak lapisan ozon. Nah, dampak negatif efek rumah kaca itu
yang sudah kita ketahui bahwa suhu permukaan bumi yang akhirnya meningkatkan suhu permukaan bumi yang akhirnya bisa mengakibatkan adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim. Karena apa tadi, CO2 terlalu banyak sedangkan tumbuhan tidak bisa menggunakan secara optimal, dan sedangkan juga air, pembukaan lahan yang menyebabkan pembukaan hutan yang menyebabkan daerah resapan berkurang, airnya sulit diperoleh untuk tumbuhan melakukan proses fotosintesis jadi tidak seimbang, kemudian mengakibatkan terganggunya hutan serta ekosistem lain di bumi sehingga mengurangi kemampuannya untuk menyerap karbon dioksida di atmosfer. Nah, sekian yang bisa saya paparkan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.